lagi dengan saya Cornelius Melino di Project Management 101, bagian Risk Management atau Manajemen Risiko seri yang keempat, Risk Response Strategy, strategi merespon risiko. Nah, biasanya strategi yang umum tahapan-tahapannya dalam merespon risiko ini ya seperti ini, ada 6 langkah. Pertama, berusaha mengeliminasi risikonya. Kalau ternyata nggak bisa, nah kemudian masuk ke langkah kedua, mencoba mengurangi probabilitasnya. Ini kurang optimal mungkin, berusaha mengurangi dampaknya. Nah, berikutnya di-share atau ditransfer ke pihak lain atau di-share dengan pihak ketiga. Kemudian berikutnya membuat atau merencanakan contingency plan, menyiapkan eksekusi dari contingency plan tadi. Nah, ini sudah hampir pasti kejadian ini biasanya. Nah, bersiap-siap. Nah, berikutnya lagi, ini risiko sudah nggak bisa dihindari, ya menerima, accept the risk, menerima risikonya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang umum dilakukan. Nah, kemudian kalau sesuai dengan PMP, nah risiko itu sendiri ada dua macam. Negative risk yang namanya ancaman, ini membawa kerugian. Yang kedua adalah positive risk yang namanya opportunity, membawa keuntungan. Nah, masing-masing ada strateginya sendiri-sendiri. Nah, terkait ini sebelah kiri adalah item-item elemennya gitu, variabel. Nah, terkait dengan variabel root cause atau penyebabnya, nah ini kalau negative risk yang merugikan tadi, kalau bisa dihindari penyebabnya. Nah, kalau positive risk beda lagi, berlawanan. Kalau bisa dieksploitasi. Exploit. Nah, jadi antara negative risk dan positive risk ini memiliki perbedaan gitu ya dalam melakukan aksi-aksi strateginya ini, respon strategi ini. Kalau negative risk ini kita berusaha untuk menekan probabilitasnya, jadi supaya nggak kejadian kalau bisa. Nah, tapi kalau bermain dengan positive risk, itu kita justru berusaha untuk memperbesar probabilitasnya, kan mendapatkan keuntungan ya. Nah, ini harus diperbesar supaya kejadian beneran, dapat keuntungan beneran. Nah, makanya terkait dengan root cause di sini, kalau yang negative risk ini di-avoid, dihindari, yang di positive risk justru di-exploit. Nah, makin diperbesar ininya probabilitasnya, makin dieksploitasi. Nah, digali lagi. Ada informasi tentang proyek baru misalnya. Nah, ini baru informasi saja yang gerak ini sudah ramai sekali. Karena mereka sama-sama punya tujuan untuk mengeksploitasi, memperbesar probabilitas supaya mendapatkan proyek tadi. Karena kalau dapat proyek, dapat uang. Nah, rame-rame mengeksploitasi. Nah, kemudian langkah yang kedua ini terkait dengan partnership. Nah, ini kalau negative risk ini ya ditransfer. Ini seperti kita membayar asuransi misalnya. Nah, untuk apa kita membayar asuransi? Ya, ini buat jaga-jaga. Kalau misal kita sakit, nah nanti bisa diklaim ke asuransinya. Asuransi yang bayar biayanya. Nah, tapi kita tiap bulan ya harus bayar premi. Gitu. Jadi ada biayanya juga di aksi transfer ini. Nah, kalau di positive risk, nah ini sharing profit. Misalnya kita ada proyek, tapi kita mau ambil ada skill yang kita nggak bisa.
Oracle misalnya ini bukan keahlian kita ini database. Ya sudah gandeng saja vendor yang bisa bekerja sama. Jadi nanti keuntungan gimana ya sharing. Lalu kemudian terkait dengan probability dan impact. Nah ini mitigate, ini enhance. Nah ini terkait dengan angka P-nya tadi, probabilitas. Kalau mitigate itu berusaha menurunkan, enhance ini berusaha menaikkan, mengarahkan ke 1. Kalau mitigate ini mengarahkan ke 0. Nah, kalau ini unavoidable, tidak terhindarkan lagi, ya semuanya sama-sama ya sudah terima saja gitu, baik negatif maupun positif. Nemu uang di jalan misalnya, dan nggak ada yang Anda sendirian, wah gimana ini? Misalnya, ya sudah, mau gimana lagi? Atau dapat hadiah, ya kan? Dapat hadiah. Kalau nemu uang di jalan ini masih kadang-kadang masih agak berat. Ada yang ya sudah tinggal di jalan. Nah, kalau dapat hadiah ini tidak terhindarkan. Dapat mobil misalnya, ada sayembara atau menang undian gitu. Ya sudah diterima saja, tapi harus bayar pajak untuk ngambil hadiahnya misalnya. Nah, itu juga risiko negatif. Tahu-tahu banjir gitu. Nah, kita kadang naik motor, naik mobil nggak tahu kan. Hujan deras, tahu-tahu jalan depan banjir. Gimana? Padahal harus lewat situ, satu-satunya jalan. Yang lain banjirnya lebih tinggi lagi misalnya. Nah, kadang-kadang menerobos. Saat, ya, ada resiko lagi mogok di tengah banjirnya tadi. Nah, kemudian di PMBOK versi 6 ini ada eskalasi, escalate. Escalate ini sebenarnya intinya adalah ini, mencari orang yang lebih ahli, jadi mencari bantuan, cari backup. Entah itu dari sisi pengetahuan, seek expert, mencari expert ini kan supaya mendapatkan backup orang yang lebih pintar, orang yang lebih berpengetahuan, lebih berpengalaman. Atau seek power, mencari dukungan secara politis. Nah, ini di project juga sering dimainkan. Nah, Anda bermasalah dengan misalnya departemen head gitu. Wah, dia tidak mendukung project Anda misalnya. Selalu mempersulit, ya sudah. Ini ke kepala divisinya eskalasi. Karena apa? Biasanya kalau cara seperti itu bukan mencari orang yang lebih berpengetahuan, tapi yang powernya lebih tinggi, nah, untuk menekan yang bawahnya tadi. Gitu. Nah, itu eskalasi. Oke, nah ada dua, ini tambahan saja, ada dua istilah ya yang saya perkenalkan di sini, yaitu secondary risk dan residual risk. Nah, ini sering disebut di manajemen risiko PMP. Nah, apakah secondary risk itu? Ini adalah risk yang muncul sebagai direct result. Jadi hasil langsung ketika kita mengimplementasi satu aktivitas risk response plan. Nah, misalnya ada kita melakukan satu kontingensi misalnya. Nah, atau melakukan sharing tadi, melakukan salah satu aktivitas di tabel sebelumnya. Nah, ini harus diidentifikasi juga. Resiko yang langsung muncul itu apa? Nah, ini kita sebut secondary risk. Gitu. Nah, contoh secondary risk ini misalnya ketika kita bermain layangan, misalnya layang-layang. Kemudian layang-layang kita tersangkut di kabel listrik. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan layangan itu lagi? Ya mau nggak mau kita ambil gitu. Nah,
tergantung dari cara pengambilannya. Ini misalnya kita langsung memanjat tiang listrik, kemudian langsung mengambilnya, karena ini nyangkutnya dekat tiang listrik misalnya. Itu bisa saja kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan itu, ada risiko baru. Nah, apa itu? Kesetrum. Nah, ini secondary risk dari aktivitas kita untuk mengantisipasi atau untuk mengatasi risiko yang pertama tadi. Nah, untuk mengambil layangan kita tadi. Muncul secondary risk. Nah, ini perlu diidentifikasi juga dan dimasukkan ke dalam list risiko, risk and issue list. Nah, kemudian residual risk atau risiko residual, ini risiko yang masih tetap ada meskipun kita sudah melakukan aksi-aksi respon seperti kontingensi dan lain-lainnya misalnya. Nah, ini contohnya misalnya ya, pemasangan sabuk pengaman di mobil. Nah, memang gunanya sabuk pengaman itu untuk mengurangi risiko cedera kalau misalnya terjadi kecelakaan gitu. Nah, tapi apakah dengan memakai sabuk pengaman itu benar-benar kita bebas cedera? Kalau misalnya terjadi kecelakaan, tabrakan atau nabrak pohon misalnya. Enggak juga. Risikonya masih tetap ada, cuman mungkin lebih kecil gitu. Nah, ini tergantung moment of impact-nya juga. Kecepatannya seberapa, nabrak apa, nah kecelakaannya bagaimana gitu kan. Jadi risiko cedera itu tetap ada meskipun setelah kita mengimplementasi sabuk pengaman. Setelah kita memasang sabuk pengaman saat mengemudi, itu tetap ada. Nah, ini yang namanya residual risk. Jadi meskipun sudah dilakukan kontingensi, direspon, ininya tetap ada, ini tetap akan kita tetap akan rugi. Nah, tinggal dihitung saja kira-kira kerugiannya itu seberapa ya. Kalau bisa diperkecil, harusnya sih lebih kecil ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk seri keempat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.